Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyusun bisnis model kanvas yang guna memenuhi tugas pertemuan 5. Perkenalkan, nama saya Girmen Yojib Talismana, asal Universitas Muhammadiyah Jember. Oke, lanjut. Bisnis model kanvas. Apa itu bisnis model kanvas? Yaitu bisnis yang kerangka kerja dan banyak didefinisikan dengan model bisnis startup. Bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 elemen penting. Berikut 9 elemen penting yang akan saya jelaskan guna menyusun bisnis model kanvas. Yang pertama itu value proposition, yang kedua itu customer segment, yang ketiga itu channel, yang keempat customer relationship, yang kelima revenue streams, key activities, key resource, key partner, dan kesembilan itu cost structure. Selanjutnya, kita akan menjelaskan satu persatu dari 9 elemen penting ini. Yang pertama, apa itu value proposition? Value proposition bisa disebut dengan produk yang Anda tawarkan dalam bisnis Anda kepada pelanggan. Contohnya, semisal bisnis dari produk jaket, baju, atau masakan. Yang kedua itu customer segment. Apa itu customer segment? Yaitu kepada siapa Anda menawarkan produk Anda dan siapa pelanggan Anda yang paling penting. Itu merupakan bagian dari customer segment. Yang ketiga, channels. Bagaimana produk Anda masuk ke segmen pasar yang telah Anda tentukan. Kemudian, apa jalur yang paling mudah. Yang keempat, customer relationship. Bagaimana Anda membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan Anda. Yang kelima, revenue stream. Dari mana sumber pemasukan Anda. Misal modal yang didapat dari Anda itu gratis atau membayar terhadap kerjasama atau yang lainnya. Yang keenam, yaitu apa aktivitas paling penting yang harus Anda lakukan agar bisnis Anda berjalan. Itu ini kegiatan di mana proses produksi, pemasaran, maupun pengemasan juga termasuk dalam key activities. Yang ketujuh itu key resources, yaitu apa saja sumber daya yang Anda butuhkan untuk menghasilkan produk Anda dan mengantarkannya melalui channel serta menjaga hubungan dengan pelanggan. Artinya ini bekerja sama dengan penyuplai apa yang bisa membantu produk Anda tersalurkan pada konsumen. Yang ke-8, key partner. Key partner ini seperti mitra dalam suatu usaha. Semisal untuk usaha ayam bakar, maka mitranya itu kepada peternakan ayam untuk menghasilkan daging-daging berkualitas tinggi. Yang ke-9 itu cost structure, yaitu berapa biaya yang harus Anda keluarkan dalam model bisnis Anda dan mana yang termasuk biaya tetap dan mana biaya variabel. Biaya variabel ini adalah biaya yang bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Misal terhadap force major. Force major ini adalah biaya-biaya yang kita tangani
dan tidak bisa kita semisal seperti ada bencana alam. Nah, itu kita harus masukkan dalam biaya variabel. Berikut contoh bisnis model kanvas dari usaha yang ingin saya lakukan. Contoh bisnis model kanvas yang ingin saya lakukan itu merupakan usaha makanan olahan kelinci. Yang pertama kita bacakan yaitu adalah key partner. Di mana key partner sendiri dari usaha makanan olahan kelinci itu memiliki mitra dengan penghasil bahan-bahan daging kelinci, peternakan kelinci untuk suplai daging kelinci. Yang kedua, kerjasama dengan resto-resto untuk menyalurkan hasil makanan sehat dari olahan kelinci. Yang ketiga itu pembayaran dengan sistem bagi hasil untuk mitra daging kelinci. Yang kedua adalah key activities. Di sini key activities itu terdapat yaitu menciptakan makanan sehat dan kualitas dan bergizi berupa olahan kelinci. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik pada konsumen, melakukan pemasaran melalui media sosial, website, dan poster, serta lainnya. Yang ketiga, dalam bisnis model kanvas yaitu key resources, yaitu sumber daya manusia, tempat stand atau usaha, dan bahan baku. Yang keempat, yaitu value proposition, yaitu berupa tempat, makanan, serta pelayanan. Jadi tempatnya itu harus nyaman, bersih, kemudian suasana nyaman, kemudian makanan itu higienis, sehat, terutama untuk olahan kelinci, disajikan dalam kondisi segar. Yang ketiga itu pelayanan. Pelayanan itu harus baik dan ramah terhadap konsumen serta sopan. Yang kelima itu customer relationship, berupa layanan pada media sosial untuk berinteraksi dengan konsumen serta promo-promo untuk menarik minat konsumen terhadap usaha makanan olahan kelinci, menyediakan voucher makan serta variasi menu-menu baru. Yang keenam itu customer segment, yaitu ini merupakan tahap pembagian di mana target customer itu yaitu pada kelas ekonomi menengah ke atas, karena pada dasarnya olahan daging kelinci itu relatif mahal. Jadi untuk golongan ekonominya itu menengah ke atas. Kemudian konsumennya berbagai umur, dari anak-anak, remaja, dewasa, serta lansia juga bisa memakannya. Yang ke-7 yaitu channels. Yaitu kalau channels ini merupakan saran dan kritik terhadap usaha makanan olahan kelinci dan menanyakan pada konsumen bagaimana pelayanan kualitas makanan kami atau olahan kelinci. Yang ke-8 itu adalah cost structure, di mana cost structure ini merupakan bagian dari biaya yang dia digunakan untuk melaksanakan usaha makanan olahan kelinci ini. Jadi berupa biaya gaji karyawan, listrik, bahan baku, peralatan makan, serta dan lain-lainnya. Yang ke-9 yaitu revenue stream, di mana revenue stream itu merupakan profit dari usaha makanan olahan kelinci dan merupakan pendapatan utama dari makanan maupun minuman, serta penjualan dari olahan makanan kelinci. Nah, seperti itu gambaran dari bisnis model kanvas
usaha yang ingin saya lakukan. Untuk para audien, ada yang ingin ditanyakan? Halo? Mau tanya apa? Apa? Kan tadi dijelaskan bahwa apa bisnis itu terdiri dari 9 elemen. Nah, Ya, jika salah satu elemen itu tidak ada, apakah bisnis itu dikatakan tidak berhasil atau tidak? Mohon penjelasannya. baik. Akan saya jelaskan. Jika salah satu dari 9 elemen penting dikatakan usaha itu berhasil atau tidak ya pertanyaannya. Ya, Sebenarnya usaha berhasil atau tidak itu tergantung pada pelaku usahanya sendiri. Dan untuk manajemen strategi dari kewirausahaannya itu, jika 9 elemen itu tidak terpenuhi, maka itu bukan termasuk dari bisnis model kanvas atau biasa disebut dengan wirausaha dengan caranya sendiri. Karena dalam bisnis model kanvas ini sudah sistematis. Jadi mulai dari awal tahap apa itu target pasarnya. Jadi sudah ada rentetan di mana pada strategi bisnis itu akan berjalan lancar sesuai target karena pada bisnis model kanvas sudah tersedia kolom-kolom yang akan digunakan untuk memenuhi suatu usaha. Jadi seperti itu. Apakah cukup? baik. Terima kasih untuk jawabannya. Sudah cukup. Baik, terima kasih atas responnya. Mungkin hanya itu penjelasan terkait bisnis model kanvas. Saya Germenio Cipta Lismana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.